Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Hermin dalam PJJ hari ini, hari Kamis, tanggal 20 Mei tahun 2021. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, peristiwa alam, subtema 4, bencana alam, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, mari sebelum pelajaran kita mulai, maka kita akan terlebih dahulu awali dengan berdoa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan, pada hari ini kami semua akan belajar bersama Ibu Guru. Berkati kami, bimbing kami ya Tuhan, agar pada hari ini kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga nanti dapat mengerjakan soal dengan baik dan mendapat nilai yang bagus. Terima kasih Tuhan, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Nanti setelah anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini, anak-anak harus bisa mengungkapkan kalimat terima kasih. Yang kedua, menyampaikan ungkapan permintaan tolong dengan benar. Yang ketiga, mengukur dan mengurutkan suhu benda dengan satuan ukur tak baku. Dan yang terakhir, dapat menjelaskan cara menjaga keselamatan saat melakukan aktivitas air. Nah, kita akan memulai dengan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mengungkapkan kalimat terima kasih atau ucapan terima kasih. Nah, kita akan baca dulu bersama-sama, anak-anak menyimak ya. Lani dan teman-teman sedang bermain bersama. Mereka bermain di halaman sekolah. Lani mengajak teman-teman bermain peran tentang kejadian alam yang ada di sekitar. Peran apakah yang akan mereka mainkan? Nah, bermain peran itu melakukan peran-peran sesuai yang ada di dalam cerita juga ya. Perhatikan percakapan Lani dan teman-temannya. Nah, ini Lani dan teman-temannya sedang bermain peran ini. Nah, coba anak-anak dengarkan ya. Nih, teman-teman, ayo kita bermain peran. Bagaimana kalau bermain peran tentang bencana banjir? Ayo, tapi bagaimana caranya? Peran apa yang akan kita mainkan? Saya tahu, kita buat cerita terlebih dahulu. Cerita tentang desa kita yang kebanjiran. Kita semua mengungsi ke balai desa. Saya mengungsi ke balai desa sambil berjalan kaki. Nanti Benny mengungsi naik perahu karet ya. Saya jadi dokter ya. Saya memeriksa pengungsi yang sakit. Saya jadi penduduk desa tetangga. Saya membawa makanan untuk pengungsi. Saya yang membantu. Saya jadi kepala desa ya. Saya membantu penduduk untuk mengungsi. Lakukan bersama teman-temanmu, lakukan secara berkelompok. Nah, ini bermain peran. Tadi ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi dokter, ada yang jadi penduduk tetangga. Semua saling bergotong royong, bekerja sama, saling membantu. Itu namanya bermain peran. Jadi dia berpura-pura menjadi kepala desa, menjadi dokter. Itu bermain peran namanya ya. Nah, sekarang kita
belajar tentang suhu panas dan suhu dingin. Jadi ada suhu panas, suhu dingin. Usai bermain, Lani dan teman-teman kembali ke kelas. Udara di luar kelas terasa panas. Sementara itu, udara di dalam kelas terasa dingin. Karena di dalam kelas teduh ya, ada atapnya, jadi terasa dingin. Kalau di luar nggak teduh, panas, kena matahari jadi panas. Lani ingat semalam hujan deras. Udara terasa dingin. Siang ini sangat cerah. Udara terasa panas. Udara hari ini sangat panas ya. Menurutku udara hari ini cukup dingin. Nah, kenapa mereka berdua berbeda? Karena mengukur suhu panas dan dingin, dia tidak menggunakan alat ukur yang baku dengan tidak baku, dengan merasakan di badannya. Jadi, yang Lani merasa panas, yang Edo merasa dingin. Tentu berbeda. Kenapa? Karena tidak baku. Mungkin Lani sudah kepanasan, si Edonya masih dingin. Jadi berbeda. Itu namanya ukuran tidak baku. Jadi rasanya berbeda-beda. Seperti anak-anak mengukur panjang benda dengan jengkal juga berbeda karena panjang jari tangannya berbeda. Nah, sekarang Lani dan Edo berbeda pendapat. Mereka merasakan suhu udara yang berbeda, walaupun pada waktu dan tempat yang sama. Nah, itu yang dinamakan tidak baku. Sekarang, mari kita bermain sambil mengukur suhu. Bagaimana dengan udara di tempatmu? Samakah suhu udara yang kalian rasakan? Mengapa? Nah, mungkin ada yang sama, ada yang tidak. Kenapa kok tidak sama? Karena merasakannya berbeda-beda karena tidak baku ukurannya. Jadi ada yang merasa kepanasan, ada yang merasa kedinginan. Edo lalu mencoba mengukur suhu. Dia mencoba mengukur suhu. Nah, mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Nah, alat ukurnya apa? Ini telapak tangannya Edo yang digunakan. Dia mengukur suhu kursi panas atau dingin dengan cara dipegang, diraba. Ini juga mengukur batu, diraba juga, dipegang. Jadi alat ukurnya telapak tangan. Ini yang kursi. Nah, coba mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku ya. Nah, Edo memegang kursi di kelas dengan telapak tangan. Ini dengan telapak tangan. Karena kursinya di dalam kelas, tempatnya teduh, maka kursi terasa dingin. Edo lalu berjalan keluar kelas. Edo memegang batu nih. Edo memegang batu. Ya, batu yang ada di halaman sekolah. Batu terasa panas. Nah, karena batunya di luar kelas, di halaman dia kena sinar matahari, maka terasa panas. Nih, ayo mengukur suhu benda di dalam dan di luar kelas. Lakukan bersama teman-temanmu. Kalau sekarang PJJ, anak-anak bisa mengukurnya yang di dalam rumah dan di luar rumah. Mungkin di rumah anak-anak bisa memegang kursi yang ada di rumah, lalu keluar. Mungkin anak-anak bisa memegang pagar di luar rumah. Pasti berbeda. Di dalam rumah terasa dingin, yang di luar rumah terasa panas karena kena sinar matahari. Nah, kursi yang berada di dalam kelas tentu suhunya dingin karena di dalam kelas tempatnya teduh. Batu yang berada di luar kelas suhunya panas. Di luar kelas panas, tidak teduh, kena sinar matahari. Meja yang berada di dalam kelas suhunya dingin karena teduh tempatnya, jadi dingin. Batu bata yang berada di luar kelas suhunya panas. Kembali lagi yang di luar kelas terasa panas karena kena sinar matahari.
Nih, mari membandingkan suhu benda dalam ruangan. Benda yang dibandingkan adalah penggaris besi, gelas, dan buku. Ketika dipegang dengan telapak tangan, penggaris besi terasa dingin sekali, paling dingin. Kemudian, memegang gelas dengan telapak tangan, gelas terasa dingin. Lalu memegang buku, buku terasa tidak dingin. Jadi kalau dibandingkan, penggaris besi lebih dingin daripada gelas nih. Penggaris besi lebih dingin daripada gelas. Lalu gelas lebih dingin daripada buku. Gelas lebih dingin daripada buku. Maka jika benda diurutkan dari yang paling dingin, urutannya adalah dari yang paling dingin tadi yang paling dingin penggaris besi, lalu yang dingin lagi gelas, lalu buku. Jadi kalau diurutkan dari yang paling dingin urutannya penggaris besi, gelas, dan buku. Paham ya nak ya? Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Nah, mari beraktivitas. Air. Nah, ini lihat beraktivitas. Mereka bergandengan tangan nih. Supaya kuat mereka. Karena kalau kita berjalan di air, itu langkah kaki kita terasa berat. Kita gampang jatuh. Maka supaya selamat, supaya tidak jatuh, dia bergandengan tangan. Kemudian yang berdiri di pinggir, di paling pinggir ini yang paling pinggir, ini juga yang paling pinggir, berpegangan di tepi tempat bermain nih, pegangan. Kalau yang ini pegangannya sama temannya. Nah, ini yang paling pinggir, yang tangan satunya nih pegangannya di tempat kolam bermain. Nih, yang berdiri di paling pinggir. Nah, apabila terjadi banjir, air akan menggenangi jalanan. Kaki sulit melangkah karena terasa berat. Ayo kita latihan berjalan di dalam air. Selalu siap siaga apabila bencana datang. Nah, ini tadi Ahmad. Ini Pak Guru mengajari berjalan di dalam air. Karena langkah kakinya berat, supaya tidak mudah jatuh, dia bergandengan tangan. Ya dah, diulang. Kemudian yang paling pinggir memegang tepi tempat bermain. Paham ya nak ya? Terus nih, guru menjelaskan kepada Jaka dan teman-temannya, air memiliki kekuatan untuk menekan. Oleh karena itu, langkah kaki menjadi berat. Jaka dan teman-teman berjalan dalam air. Jaka dan teman-teman menjaga keselamatan. Berikut cara menjaga keselamatan saat berjalan dalam air. Pertama, bergandengan tangan dengan teman supaya tidak jatuh, supaya tetap selamat. Yang kedua, anak yang berdiri paling pinggir berpegangan pada tempi tempat bermain. Tadi ya, Ibu terangkan tadi. Kemudian yang ketiga, berjalan dengan perlahan-lahan dan hati-hati. Jadi tidak buru-buru, nanti terpeleset. Perlahan-lahan dan hati-hati. Nih, senangnya beraktivitas di dalam air. Latihan yang baik untuk menghadapi bencana. Kini kita saatnya kembali ke kelas. Nah, ada percakapan. Bacalah percakapan berikut. Nah, ini. Lelah ya setelah beraktivitas di air? Lani, bolehkah saya meminta tolong? Memang lelah, tetapi hati senang. Boleh Dayu, apa yang bisa saya bantu? Saya akan memanggil ibu guru. Tolong bersihkan papan tulis ya. Terima kasih Lani. Baik Dayu, saya akan membantu membersihkan papan tulis. Terima kasih kembali. Nah ini meminta tolong. Si Dayu meminta tolong kepada Lani. Karena ditolong dia mengucapkan terima kasih. Setelah ditolong mengucapkan terima kasih.
Nah, menulis permintaan tolong. Bencana alam dapat menimpa siapapun. Bencana alam dapat pula menimpa dirimu. Jadi siapapun namanya bencana itu bisa terkena. Dan kita tidak tahu kapan datangnya bencana itu. Maka kita harus berserah diri kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan supaya kita selalu dilindungi dari bencana. Karena kita nggak tahu datangnya bencana itu kapan. Kita baru santai-santai, tiba-tiba geruduk-geruduk digoyang gempa. Kita juga nggak tahu, ya kan? Maka cara yang paling aman kita berserah kepada Tuhan. Mohon perlindungan kepada Tuhan agar kita dijauhkan dari bencana. Nah, berikutnya, saat menghadapi kesulitan, kamu perlu bantuan. Mintalah tolong kepada temanmu. Kalau perlu bantuan harus minta tolong. Ungkapkan permintaanmu dengan kata yang santun. Nah, ketika minta tolong, kita harus mengucapkan kata permintaan tolong itu dengan santun. Nggak boleh dengan teriak, nggak boleh dengan kasar, tapi dengan santun, sopan ya. Nih, tulislah kalimat permintaan tolong dari kata-kata berikut. Misalnya dengan kata payung, buatlah kalimat permintaan tolong dengan kata payung. Nah, permintaan tolong ini ciri-cirinya harus ada kata tolong. Ini cirinya ya. Permintaan tolong cirinya harus ada kata tolong. Ya. Contohnya, Pak, minta tolong ambilkan payung. Di luar sedang hujan deras. Nah, itu kalimat permintaan tolong yang santun. Jangan, Pak, payung, Pak. Payung, Pak. Nah, itu nggak sopan, nggak santun. Itu bukan permintaan tolong, itu perintah. Ya, kalau permintaan tolong cirinya harus ada kata tolong dan diucapkan dengan santun. Pak, minta tolong ambilkan payung. Di luar sedang hujan deras. Nah, itu contohnya. Kemudian dengan kata air. Jadi, tolong ambilkan kakak air minum. Nah, jadi pakai kata tolong. Juga ambil air minum, Kak, ambil. Nah, nggak boleh, harus sopan. Dek, tolong ambilkan kakak air minum. Ada kata tolong. Berikutnya dengan kata banjir, buat kalimat permintaan tolong dengan kata banjir. Edo, tolong belikan makanan untuk korban bencana banjir ya. Terima kasih. Kok terima kasih? Iya. Edo, ini kan ada orang minta tolong. Edo, tolong belikan makanan untuk korban bencana banjir ya. Nah, orang yang minta tolong ini sudah mengucapkan terima kasih. Karena apa? Karena mau ditolong sama Edo. Jadi dia mengucapkan terima kasih sudah ditolong. Nah, jadi anak-anak juga kalau sudah ditolong mama atau papa, kakak atau adik atau saudara harus mengucapkan terima kasih. Kalau anak-anak butuh bantuan juga harus minta tolong. Ciri-ciri kata kalimat permintaan tolong harus ada kata tolong dan diucapkan dengan santun, tidak teriak-teriak, tidak bentak-bentak. Oke, paham ya anak-anak? Nah, hari ini belajar itu, nanti Ibu Hermin akan berikan tugas. Sekian, terima kasih. PJJ sudah selesai. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita doakan bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Oke. Pelajaran sudah selesai. Selamat mengerjakan tugas. Ya. Oke, dadah.